Perkenalkan, nama saya Protasius Karsa, siswa kelas 12 IPA Smart Seminari Santo Yohanes Paulus II 8 Bajo. Pada kali ini saya akan meresensi novel. Novel yang akan saya resensi itu adalah novel karya Fiersa Besari, yaitu dengan judul Tapak Jejak. Identitas buku, judul buku Tapak Jejak, penulisnya itu adalah Fiersa Besari, penerbit Media Kita, tebal buku 312 halaman dengan ukuran 13 x 19 cm, penyunting Juliagar, penyunting akhir Venisa Zahra, pendesain sampul Widuri Dwi Astuti, penata letak Ayoi Tama. Di foto di sampul buku Tapak Jejak ini terdapat foto Fiersa Besari yang terlihat sedang mencium bendera merah putih dengan latar belakang gunung. ISBN 978-994-586-2. Kemudian kita masuk pada sinopsis. Buku ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu menceritakan tentang keluarga Bung dan masa lalu Bung yang terdapat di subbab kepingan ingatan. Itu dimulai dari ibu dan ayah kandungnya, kehadiran Bung dan Satria Besari di dunia, kisah pilu perpisahan kedua orang tuanya, sampai kisah tentang Om Toi yang datang kepada ibu Bung dan memilih untuk menjadi mualaf dan menikah, hingga kata-kata dari ibu Bung yang meyakinkan keraguan Bung. Aa, dengan kehadiran Om Toi dan adik baru Bung kelak, rasa sayang ibu kepada kamu gak pernah berkurang. Sampai hari terakhir ibu hidup di dunia ini gak pernah berkurang. Hasil dari perkawinan Om Toi dengan ibu Bung, itu lahirlah Fat, adik baru Bung dan Satria. Kemudian perlu diketahui bahwa sinopsis novel Tapak Jejak ini merupakan kelanjutan dari buku novel sebelumnya, yaitu Arah Langkah, yang menceritakan tentang kisah perjalanan Bung dengan kedua sahabatnya, yaitu Bung Baduy dan Prem, yang dimana mereka pada saat itu melakukan suatu perjalanan menyusuri Indonesia bagian timur. Akan tetapi Baduy dan Prem hanya sampai di Mingas, kemudian memilih untuk pulang dan melanjutkan rutinitas mereka di kota asal mereka. Kemudian ketika di Mingas, pada saat itu Bung tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk terus melakukan perjalanannya menuju Indonesia bagian timur. Dan pada saat itu juga dia bertemu dengan Suarande yang menemaninya menuju Ternate. Adapun tujuan perjalanan Bung dan Suarande ke Ternate yaitu untuk mengikuti upacara apel bendera di Gunung Gamalama pada tanggal 16 Agustus. Tak hanya sampai di Ternate, Bung terus melanjutkan perjalanannya menuju Sorong. Akan tetapi, Suarande sahabatnya itu memilih untuk pulang dan tidak melanjutkan perjalanannya bersama Bung ke Sorong. Ketika Suarande ini memilih untuk pulang, saat itu Suarande Bung merasa sangat sedih, mungkin juga kecewa dengan kondisi keuangan yang sangat menurun. Tetapi Bung selalu berusaha terus berjuang agar cita-citanya menyusuri Indonesia bagian timur bisa terwujud. Ketika dia ingin ke Sorong, Bung bertemu dengan seorang teman barunya, yaitu adalah Sakti. Di Sorong, Bung akan ditemani oleh teman barunya itu Sakti. Tak hanya itu, di Sorong Bung bertemu dengan keluarga dari Sakti, yaitu Sarul yang merupakan kakak ipar Sakti, Ina seorang yang merupakan istrinya Sarul, dan juga Bung bertemu dengan sosok seorang anak kecil, yaitu Syarina, merupakan buah hati dari Sarul dan Ina.
Bung bertolak ke Sorong awalnya tanpa tujuan. Tetapi setelah berbincang sedikit dengan Sakti, akhirnya Sakti dan Bung sepakat untuk pergi ke Pulau Waisai, Raja Ampat. Dan masih banyak tempat dan sahabat yang ditemui oleh Bung. Pada saat berada di Raja Ampat, Bung melakukan nasarnya, yaitu dengan mencukur rambutnya dari yang tadinya gondrong menjadi gundul. Setelah banyak menjelajahi daerah timur seperti Ternate, Sorong, ada daerah Manokwari, dan juga perbatasan Indonesia, Bung merasa tidak percaya bahwa dia bisa sejauh itu melangkah meninggalkan rumah dan sahabat, keluarga, adik, saudara-saudaranya dengan orang dan bisa bersahabat dengan orang-orang yang belum pernah dikenalnya sebelumnya tanpa memandang agama, suku, ras maupun budaya orang-orang yang ia jumpai itu. Kemudian wawasan tentang negeri bertambah luas. Namun di saat yang sama rasa rindu yang datang begitu saja dan bertambah besar hingga kerinduan terbesarnya itu adalah rindu akan rumah dan rindu terhadap ibunya. Suatu bentuk kerinduan itu dia ungkapkan dalam beberapa part. Salah satunya itu dia pernah mengatakan begini, "Aku pernah kehilangan makna rumah. Sekarang, aku tahu bahwa rumah adalah tempat kita menaruh hati untuk pulang. Ikuti hati. Ia takkan membawa kita ke tempat yang salah. Dan dalam setiap kepergianku, hatiku selalu kutinggalkan di sebelah ibu, agar beliau tahu bibir anaknya pergi untuk pulang pada punggung tangannya." Sepulang dari Papua Nugini, Bung melanjutkan perjalanannya ke Ambon. Jadi eh, ketika di Sorong, di Manokwari, pada saat itu Bung melakukan perjalanan yaitu menuju Raja Ampat, kemudian ke perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Ketika di Papua Nugini dia bertemu dengan masyarakat Papua Nugini dan juga bertemu dengan para aparat keamanan dari Indonesia di daerah perbatasan. Kemudian dari Ambon dia berkesempatan ke daerah Pulau Ora, yang pada akhirnya memilih untuk menyambangi rindu yang ditinggalkan di Pulau Jawa, Kota Bandung. Jadi ketika perjalanan dari Bung itu berakhir di Pulau Ora dan kemudian ia mempunyai keinginan untuk pulang kembali ke Pulau Jawa, yaitu ke Kota Bandung, tempat asalnya. Banyak cerita menarik yang Bung bagikan dalam perjalanan ini. Bagaimana dia melihat keadaan sosial masyarakat Papua, kemudian kondisi ekonomi, habis itu bagaimana kehidupan agama dan budayanya. Banyak hal baru yang ia temui, yaitu alam yang sangat megah, sahabat-sahabat baru yang selalu mendukung Bung dalam melakukan perjalanannya menyusuri Indonesia. Yang melangkah meninggalkan rumah, sahabat, orang-orang yang dia cintai, dan dia mulai bersahabat dengan orang-orang yang belum pernah dikenal sebelumnya tanpa mengenal suku, agama, ras, maupun budaya setempat di mana dia berpijak. Kemudian wawasannya dia bertambah luas, namun di saat yang sama rasa rindu datang tentu saja dan bertambah besar. Hingga ada satu kerinduan akan keluarga, akan rumah, akan adik-adik dan saudara-saudaranya, juga kerinduan akan ibunya. Hingga suatu saat ia bertanya, "Ibu, bagaimana kabarmu?" Di situ ada satu part yang menunjukkan bagaimana kerinduan dari seorang ibu. Itu, "Aku pernah kehilangan makna rumah. Sekarang aku tahu bahwa rumah adalah tempat kita menaruh hati untuk pulang. Ikuti hati. Dia takkan membawa kita ke tempat yang salah. Dan dalam setiap kepergianku, hatiku selalu tinggalkan di sebelah ibu, agar beliau tahu bibir anaknya pergi untuk pulang pada punggung tangannya." Kemudian di Manokwari, Bung melakukan perjalanan ke Raja Ampat hingga ke perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Sepulang dari Papua Nugini, Bung melanjutkan perjalanannya ke Ambon, kemudian ke Banda Neira, dan berkesempatan ke daerah Pulau Ora yang pada akhirnya memilih untuk menyambangi rindu
yang ditinggalkan di Pulau Jawa, kota Bandung. Yang Bani rindu sama artinya dengan mau pulang kembali ke Pulau Jawa. Banyak cerita yang menarik yang Bung bagikan dalam perjalanan ini. Bagaimana keadaan sosial masyarakat, ekonomi, dari situ budaya masyarakat, khususnya masyarakat di Papua. Banyak hal baru yang dia temui, adalah teman, sahabat baru, alam yang begitu indah, dan juga pengalamannya itu pengalaman pertama untuk merayakan apel bendera di atas gunung Betudu, di puncak gunung, yaitu di Gunung Gamalama. Perjalanannya menuju seluruh Indonesia sungguh menggugah dekatnya untuk selalu mengeksplor Indonesia, bukan hanya dari pusat kota, ibu kota, tetapi dari pelosok-pelosok negeri. Kemudian masuk pada unsur pembentuk novel. Ya, yang pertama unsur intrinsik. Pertama itu tema dalam novel ini adalah petualangan. Dalam novel ini menggunakan alur maju. Alur dalam novel ini dimulai dengan tahap penyituasian latar, pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, dan tahap penyelesaian konflik. Tak hanya itu, dalam novel ini ada part kepingan ingatan tentang masa lalu dari tokoh aku atau Bung itu sendiri. Dalam kisah pengelanaannya, ia menyertakan judul yang sangat menarik, yaitu pertama, Derana, tahan dan tabah menderita sesuatu, tidak lekas patah hati, putus asa, dan sebagainya. Yang kedua, Kaul, niat yang diucapkan sebagai janji untuk melakukan sesuatu jika permintaannya dikabulkan, dan sebagainya. Nasar. Yang ketiga, resistan, yaitu sifat suatu inang yang mampu mengurangi, menahan, ataupun mengatasi perkembangan penyakit dan menyerangnya. Kemudian masuk pada tokoh dan penokohan. Jadi dalam novel ini tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang pertama itu Fiersa Besari atau Bung, atau tokoh aku ya di dalam cerita novel Tapak Jejak. Jadi Fiersa itu merupakan tokoh utama yang digambarkan dengan kata aku. Jadi dia ini merupakan seorang yang menulis dan juga menceritakan tentang pengalamannya dalam novel Tapak Jejak itu. Kemudian dia adalah seorang pengelana yang sedang patah hati. Kemudian ada Swarande, sahabat Fiersa atau sahabat Bung, pacar dari Lukas. Lukas itu adalah laki-laki berambut kribo, berebok tipis, dengan kulit yang eksotis. Ino bertubuh jangkung, hobi fotografi. Sakti ramah. Kemudian ada Fadli, seorang yang dihormati di MJO. Ada Syarul, kakak ipar Sakti, pendek, berjambang, dan peramah. Ina, istri dari Syarul, berkulit putih dan ramah. Sarah, tubuh mungil, berambut panjang, dan seorang dosen. Agu, teman Sarah, tubuh tinggi, rambut lurus di rebonding. Rama, banyak bicara, bekerja sebagai biro administrasi umum dan kepegawaian Unipa. Kemudian ada Desi, tubuh besar, rambut keriting, ramah, seorang dosen bioteknologi. Kemudian ada Novi, sikap cuek, penyayang, dan ramah. Jadi itu adalah tokoh dan penokohan dari beberapa tokoh atau beberapa tokoh yang sering muncul dalam novel Tapak Jejak ini. Kemudian latar di sini bervariasi. Yang pertama itu latar tempat, ada Ternate, Gunung Gamalama, Jayapura, Papua Barat, Manokwari, Raja Ampat, Makassar, Ambon, dan banyak lagi. Kemudian ada latar waktunya itu adalah 16 Agustus, pada malam hari, pada siang hari, pada saat itu, ketika itu, di saat itu, dan banyak lagi. Kemudian latar suasananya itu juga bervariasi. Ada ramai, hening, sedih, gurau, takut. Kemudian gaya bahasa. Dalam novel ini, Bung menggunakan bahasa yang sangat sederhana, yang pembacanya bisa langsung tahu makna atau arti di balik bahasa yang digunakan.
Yang pertama itu, entah mendapat dorongan dari mana, aku yang ingin sekali menjadi Superman, nekat terbang dari lantai 2 rumah kami. Di situ perlu dikatai kata dorongan dan terbang. Kemudian yang kedua, ia menerawang sejenak ke arah kebun, kemudian kembali menulis. Di situ perlu digarisbawahi kata menerawang. Ketiga, dilatari kicau burung merdu, kami bertiga ngobrol ngolar ngidul. Di situ perlu digarisbawahi kata ngalor ngidul. Yang keempat, kesamaan hobi kami di bidang fotografi membuat obrolan mengalir tanpa jeda. Perlu digarisbawahi mengalir tanpa jeda. Yang kelima, perahu motor berukuran kecil dengan bangku saling berhadapan dipenuhi orang-orang yang ingin menyeberang ke Tidore, pulau saudara Ternate yang lokasinya berdekatan. Di situ perlu digarisbawahi kata pulau saudara. Yang keenam, setelah nasi ikan dan gorengan yang dipesan jadi, kami kemudian kembali meluncur melewati tugu besar di tengah jalan aspal bertuliskan Kabupaten Raja Ampat. Di situ perlu digarisbawahi kata meluncur. Yang ketujuh, setelah nasi ikan dan gorengan yang dipesan, kami kemudian kembali meluncur melewati tugu besar di tengah jalan aspal bertuliskan Kabupaten Raja Ampat. Mohon maaf, jadi bagian yang ketujuh itu sama dengan bagian yang keenam. Yang kemudian, rasa penasaran kembali terbetik di hatiku. Perlu digarisbawahi kata terbetik. Pesan yang terdapat dalam buku. Ada kalanya kita harus berhenti berlari, menerima kenyataan lalu pulang untuk melanjutkan hidup. Kemudian, sejauh apapun perjalanan yang kita tempuh, selama kita mengingat seseorang dalam hati kita, tak akan ada kata perpisahan. Petualangan gak pernah berakhir saat kamu pulang. Kamu gak kalah saat kamu mengalah. Kemudian, bukan seberapa lama perjalanannya, tapi seberapa banyak hikmah yang bisa diambil. Hidup adalah perjalanan panjang yang tak akan pernah kita ketahui ke arah mana kita akan dibawanya. Nikmati suka dukanya, lalu ambil hikmahnya. Kemudian ada amanat. Cintailah negerimu dan wujudkan kemerdekaan yang nyata bagimu dan bagi sesamamu. Kita tidak pernah sendirian di dunia ini. Jangan takut untuk terus melangkah, wujudkan mimpimu. Cinta selalu tentang perjuangan dan seberapa jauh kita mampu berkorban. Hanya dalam doa kita menemukan kedamaian. Kebebasan harus selalu berjalan dengan tanggung jawab. Sejauh mana kita pergi, rumah menjadi tempat kita untuk kembali. Carilah kedamaian hati sampai engkau menemukannya. Kemudian masuk pada unsur pembentuk novel yang kedua, itu adalah unsur ekstrinsik. Dalam unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar belakang penulis, nilai-nilai yang terkandung dalam novel, kemudian kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, latar belakang penulis. Fiersa Bersari lahir pada tanggal 3 Maret 1984 di Bandung, yang merupakan seorang penulis muda yang telah menerbitkan karya dari tahun 2016 sampai 2019. Jadi Fiersa Bersari ini lebih akrab disapa Bung, sehingga dalam resensi novel saya tentang novel dari Fiersa Bersari tentang Tapak Jejak, saya sering kali menggunakan kata Bung. Selain menjadi penulis, Fiersa juga merupakan seorang musisi dan juga seorang YouTuber. Fiersa lebih dikenal dengan sapaan Bung. Bung merupakan lulusan dari STBA Yapari Aba Bandung yang mengambil sastra Inggris pada studinya, namun kemudian justru jatuh cinta pada sastra Indonesia. Selepas menamatkan masa kuliahnya, ia kemudian terjun ke dunia musik dan membuka sebuah studio rekaman pribadi. Fiersa baru menikah pada tahun 2019. Ia mengawali karir sebagai seorang musisi, kemudian menjadi penulis aktif setelah melakukan perjalanan selama 8 bulan. Salah satu bukunya adalah Arah Langkah yang diterbitkan tahun 2018. Kemudian kita masuk pada kekurangan dan kelebihan novel. Kekurangannya, menurut saya kekurangan dari novel ini adalah alurnya yang mudah ditebak. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel yang pertama itu ada nilai agama, yang dimana disampaikan dalam novel Tapak Jejak ini, yaitu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dengan alam yang indah, kekayaan negeri yang tak terhitung banyaknya, budaya,
dan mengajarkan untuk selalu mencintai dan menerima segala sesuatu sebagai pemberian Tuhan dengan setulus hati. Kemudian yang kedua itu ada nilai sosial. Nilai sosial yang disampaikan dalam novel ini yaitu saling membantu, mendukung, menghormati perbedaan, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi masyarakat atau tempat di mana kita berpijak. Yang ketiga itu nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel ini adalah ketika tokoh Aku atau Bung itu mengalami kebimbangan, patah hati karena diputus oleh pacarnya, sedih, maka teman-temannya memberikan motivasi kepadanya untuk selalu bijaksana dalam menentukan keputusan dan tetap tegar dalam menghadapi masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang siap untuk memberikan bantuan kepada kita. Ada Tuhan yang siap untuk membuka jalan agar masalah ini dapat selesai. Nilai budaya. Nilai budaya yang terkandung dalam novel ini adalah ketika Versa mengunjungi Manokwari, di mana masyarakat di sana masih menjaga kekhasan budayanya, yaitu tarian Yospan. Jadi nilai budayanya yaitu tetap menjaga kekhasan budaya. Kemudian yang kelima itu ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang terkandung adalah bersikap toleransi, selalu belajar, dan mengeksplor berbagai informasi, pengalaman dengan cermat. Mencintai tanah air Indonesia, menjaga kemerdekaan sebagai penghormatan terhadap para pahlawan bangsa. Kemudian menafsirkan pandangan penulis. Di sini ada dua pertanyaan, bagaimana saya bisa menemukan pandangan penulis. Yang pertama itu adalah novel Tapak Jejak menceritakan tentang apa? Jadi novel Tapak Jejak ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sedang patah hati dan memilih untuk berkelana menyusuri Indonesia. Di mana latar tempat cerita novel tersebut? Jadi latar tempat cerita novel tersebut itu bervariasi. Di antaranya ada Papua, Papua Barat, Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, Ambon, Makassar, dan banyak lagi tempat lainnya. Menganalisis psikologi penulis. Setelah saya membaca keseluruhan isi dari novel ini, saya menyimpulkan bahwa penulis menulis karya ini sebagai suatu cara untuk membagi pengalaman hidup. Tak hanya itu, penulis adalah seorang yang sedang patah hati dan betul-betul menyampaikan kisah kehidupannya dalam novel Tapak Jejak ini yang real, betul-betul adalah kehidupan atau pengalaman asli dalam hidupnya. Sekian untuk presentasi hasil resensi novel Tapak Jejak dari saya, Proteus Karsa.